Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa, kita kembali pada mata kuliah Deterministic Optimization. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai simplex method atau metode simplex, baik secara konsep maupun secara tutorialnya. Rekan-rekan sekalian, metode simplex merupakan salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear. Selain dengan metode grafis, di mana metode grafis hanya mempunyai keterbatasan untuk penyelesaian dua variabel keputusan, maka pada metode simplex kita dapat melakukan solusi optimal. Penentuan solusi optimal didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu persatu dengan cara perhitungan iterasi, sehingga penentuan solusi optimal dengan simplex dilakukan dengan tahap demi tahap tadi yang disebut sebagai iterasi. Bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah tahapan dalam metode simplex dengan membuat bentuk linear programming standar dengan mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit, mengubah batasan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel artifisial tergantung tanda pada batasannya. Apabila tandanya adalah kecil sama, maka kita tambahkan variabel slack. Namun seandainya tandanya adalah besar sama, maka kita kurangi dengan variabel slack ditambah dengan variabel artifisial. Namun jika persamaannya ditandai dengan sama dengan, maka kita cukup menambahkan variabel artifisial. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan variabel slack pada fungsi tujuan yang sudah menjadi fungsi implisit tadi. Tahapan yang kedua adalah dari bentuk standar kita tentukan solusi awal dengan menentukan variabel non-basis sebagai variabel bernilai 0. Artinya kita tentukan variabel yang memiliki variabel basis di sini. Kemudian kita menyusun tabel simplex. Pada tahapan yang keempat, kita memilih variabel non-basis yang harus dipertukarkan dengan variabel basic, yaitu dengan memilih kolom pivot atau pivot kolom dengan menentukan nilai minus terbesar pada fungsi tujuan bila fungsi tujuannya adalah fungsi maksimum. Sedangkan apabila fungsi tujuan adalah minimum, maka pilihlah nilai positif yang terbesar. Selanjutnya, kita mencari indeks tiap baris dengan cara membagi nilai pada kolom solusi dengan kolom pivot. Dan ini tidak termasuk pada baris tujuan atau pivot row-nya. Pivot row adalah nilai positif terkecil dari pivot tadi yang merupakan perpotongan kolom pivot dan baris pivot. Selanjutnya, perhitungan baris pivot yang baru dengan cara membagi semua nilai pada baris pivot yang lama dengan nilai pivot. Selanjutnya, kita lakukan dengan menghitung nilai baris-baris lainnya, yaitu dengan formula baris baru sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom pivot dikali dengan nilai baru baris pivot. Nilai pada kolom pivot adalah sama dengan 0. Pada iterasi selanjutnya, kita susun tabel simplex baru. Kita evaluasi apakah tujuan masih ada nilai yang negatif untuk fungsi tujuan yang maksimum. Jika ada, maka ulangi tahapan iterasi sampai semua nilai pada fungsi tujuan semuanya sudah positif. Maka apabila semuanya sudah positif, maka kita bisa simpulkan bahwa nilainya sudah optimal. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada tahapan tutorial kita punya 3 decision variable, X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah number of days produced, artinya berapa jumlah meja yang akan diproduksi. Kemudian X2 dan X3 untuk number of table produced dan number of chair produced, di mana kita punya linear programming formulation ya, yaitu maksimasi Z sama dengan 60X1 ditambah dengan 30X2 ditambah dengan 20X3. Di sini kita punya 4 constraint, yaitu lumber constraint, finishing constraint, carpentry constraint, dan table demand constraint. Tahapan sesuai dengan tahapan langkah-langkah simplex, maka kita harus membuat sebuah iterasi ke 0, di mana semua formulasi persamaan tadi itu kita ubah menjadi fungsi implisit, di mana fungsi row 0 atau fungsi tujuan adalah Z dikurangi dengan 60X1 dikurangi dengan 30X2 dikurangi dengan 20X3 sama dengan 0. Kemudian karena pada tanda kendala atau persamaan kendala tandanya adalah kecil sama, sehingga kita tambahkan variabel slack S1, S2, S3, dan S4. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita mendapatkan
tabel tadi, maka kita lanjutkan dengan iterasi yang ke-0. Oke, pada iterasi yang ke-0 kita akan hitung secara manual. Semua konstanta pada persamaan tadi kita masukkan ke dalam iterasi yang ke-0, di mana min 60x1 dikurangi dengan 30x2 dikurangi dengan 20x3. Berarti semua konstanta atau angka di depan variable decision, maka kita bisa masukkan ke dalam iterasi yang ke-0. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam iterasi yang ke-0, tahapan selanjutnya adalah kita menentukan variabel basis pada bagian ini. Variabel basis adalah variabel di mana satu kolom nilainya adalah 1. Misalkan nilainya adalah 1 pada satu baris, sedangkan pada baris yang lain dalam kolom tersebut nilainya adalah 0. Kalau kita lihat, matriks ini mirip seperti matriks identitas. Maka yang akan menjadi variabel basis adalah variabel dengan pada dia mempunyai nilai satu kolom, di mana satu kolom dalam satu baris nilainya adalah 1, sedangkan pada baris yang lain nilainya adalah 0. Di sini yang berarti yang akan menjadi variabel basis adalah S1, S2, S3, dan S4. Maka di sinilah variabel basis S1, S2, S3, dan S4. Kemudian kita harus menentukan entering variable dan leaving variable. Oke, pada bagian ini, pada bagian atas ini berperan sebagai entering variable. Sementara pada bagian ini berpeluang sebagai leaving variable. Bagaimana menentukan entering variable? Maka kita harus menentukan pivot column. Pivot column pada fungsi maksimasi, maka kita harus menentukan dengan cara melihat pada fungsi tujuan, pada nilai fungsi tujuan dengan nilai negatif yang paling besar. Berbeda dengan seandainya fungsinya adalah minimasi, pilihlah nilai dengan positif yang terbesar. Di sini, nilai yang negatif yang terbesar adalah minus 60. Oke, maka nilai X1 akan menjadi pivot column. Oke. Kemudian kita harus menentukan pivot row atau pivot barisnya. Dengan cara kita harus menentukan rasio, di mana rasio tadi adalah perbandingan antara right hand side atau nilai fungsi kendalanya dibagi dengan nilai pivot kolomnya, sehingga kita dapatkan pada bagian yang di sini. Kemudian untuk menentukan pivot row, maka pilihlah nilai positif yang paling kecil. Maka 4 adalah nilai positif yang paling kecil. Berarti di sini bahwa X1 akan menggantikan S3. X1 sebagai entering variable dan S3 sebagai leaving variable. Kita lanjutkan pada iterasi yang pertama. Oke, X1 sudah menjadi variabel basis. Berarti pada nilainya tadi nilainya adalah 1, sementara nilainya di sini nilainya adalah 0. Oke. Bagaimana mengubah ini menjadi 1? Maka fungsi tadi harus kita ubah menjadi fungsi 1, di mana kita harus bagi. Berarti sama dengan 2 dibagi dengan 2 tadi. Dibagi dengan 2. Oke, semuanya nilai pada fungsi ini dibagi dengan 2. Oke. Kemudian supaya ini mengubah menjadi nilai 0, maka caranya adalah nilai awal kemudian dikurangi dengan bagian awal tadi minus 60 ini. Oke, kemudian ini kita kunci. Oke, dikali dengan nilai awal, maka bagian ini dikunci, kemudian dikali dengan bagian nilai pivot column-nya. Nilainya adalah 1. Kemudian kita tarik sampai di sini. Selanjutnya, hal yang sama untuk baris S1, maka nilai awal dikurangi dengan bagian ini, dikunci, kemudian dikalikan dengan nilai pivot column-nya. Kemudian hal yang sama untuk semua baris. Sesuai dengan kemudian ini, berarti ini dikurangi dengan bagian ini, kita kunci, kemudian dikali dengan bagian ini. Sedangkan pada nilai ini nilainya karena sudah 0, maka kita tinggal mengcopy semua nilai baris tadi pada bagian ini. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan iterasi yang kedua. Iterasi yang pertama maksudnya adalah iterasi tahapan yang kedua. Oke, apakah solusi ini sudah optimal? Apabila solusi ini sudah optimal, maka kita harus melihat bahwa apakah masih terdapat nilai negatif pada fungsi tujuan. Di sini kita lihat bahwa terdapat masih nilai minus 5 pada kolom X3. Berarti fungsi ini belum optimal. Oleh karenanya, kita harus melakukan iterasi kembali.
perhitungan kembali. X3 sebagai entering variable, di mana X3 sebagai entering variable. Kemudian kita menentukan pivot row kembali. Pivot row sesuai dengan pembahasan tadi, kita harus membagi nilai right hand set selain nilai tujuan dengan nilai pivot kolomnya, sama dengan 16 dibagi dengan minus 1. Oke, kemudian kita lihat caranya adalah kita harus melihat nilai positif yang paling kecil pada rasio. Maka pada bagian ini, maka yang akan menjadi pivot row-nya adalah S2, berarti X3 akan menggantikan S2. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan iterasi selanjutnya. Kita harus ubah persamaan ini kembali, di mana S2 akan digantikan dengan X3. Oke, caranya adalah kita bagi nilai pada bagian ini dengan nilai pivot kolom, itu dibagi dengan 0,5. Oke, dibagi dengan 0,5. Oke, semua formulasi ditambahkan di sini. Kemudian kita masukkan pada bagian sampai untuk right hand side. Oke, sesuai dengan konsep tadi bahwa yang menjadi variabel basis, maka pada nilainya pada bagian tersebut nilainya 1, sementara pada bagian lain nilainya adalah 0. Oke, kemudian kita sudah dapatkan bagian ini. Bagaimana mengubahnya menjadi nilai 0? Sesuai dengan formulasi tadi, nilai pada baris awal dikurangi dengan pada baris ininya, kemudian kita kunci, kemudian dikalikan dengan pada bagian nilai pivot kolom. Oke, kemudian kita lanjutkan pada bagian di sini, maka selesaikan pada bagian di sini. Oke, sesuai dengan formulasi tadi, hal yang sama, minus 1 dikurangi dengan nilai pada bagian ini, kita kunci, kemudian dikalikan dengan nilai untuk pivot row. Oke, pada bagian ini sampai di sini. Hal yang sama pada bagian ini, berarti kita lakukan kurangi dengan nilainya, kemudian kita kunci, dikali dengan nilai 1. Oke, bagian ini akan lanjut di sini. Oke, karena nilai di sini masih nilai 0, maka kita hanya bisa langsung mereplikasinya saja atau mengkopinya saja. Oke, kemudian apakah fungsinya masih apakah sudah optimal? Coba kita lihat pada fungsi tujuan. Ternyata pada fungsi tujuan semuanya nilainya sudah positif. Berarti fungsi ini adalah sudah optimal. Di mana bahwa ini ditandai bahwa tidak ada lagi nilai pada fungsi tujuan yang nilainya adalah negatif. Maka kita dapatkan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah bahwa row Z atau nilai Z optimalnya adalah 280, di mana S1 sama dengan 24, X3 sama dengan 8, X1 sama dengan 2, dan S4 adalah 5. Berarti untuk mendapatkan Z optimal sebanyak 250, kita akan menentukan bahwa X1-nya adalah 2 dan X3-nya adalah 8. Demikian saudara untuk tutorial untuk metode simplex. Semoga ini dapat dipahami. Terima kasih, selamat belajar.